Selamat siang, hai teman-teman ICCA. Kembali kita bincang-bincang ya. Ini kali ini dengan menghadirkan salah satu manajer ya. Ini yang sangat heboh ya. Dan beliau adalah bekerja di Coca-Cola Amatil Indonesia ya. Dan meniti karir ya tentunya di Coca-Cola ini, dan sekarang sudah menjadi manajer ya National Contact Center ya Coca-Cola, dan cukup membanggakan prestasi-prestasi yang dilalui beliau, dan banyak prestasi yang sudah ditorehkan ya baik di level nasional maupun internasional, dan juga pernah menjadi salah satu pemenang The Best Manager di The Best Contact Center Indonesia 2000 berapa ya itu ya? 2014. 2014 ya. Jadi prestasinya ya, dan selalu mengawal Coca-Cola. Nah, ini cukup loyal juga di Coca-Cola ini ya. Jadi udah bertahun-tahun kelihatannya di Coca-Cola ya. Ya, jadi cukup. Ya, Nah, beliau adalah Rendar nyebutnya gimana tuh ya? Rendar Mahardika Putra. Mahardika Putra. Iya, iya, iya. Sekarang Mas Rendar ini hobinya lagi naik sepeda kelihatannya ya, hobi baru Iya, kelihatannya ya. biar biar waras katanya Pak Andi. Iya, 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 Meskipun hanya keliling komplek aja kayak iya, Pak Andi ya. juga. Baik ya. Jadi kita suka memanggil beliau dengan nama Reno ya Iya, panggilannya. betul. Kayaknya mau kayak Reno Barak kayaknya ini ya. Oh enggak, Atau jangan, enggak, jangan. jangan ya, kayak siapa siapa itu ya? Kayak siapa kira-kira? Itu biar gampang aja. Oh, Kadang biar orang gampang aja manggil ya. Render Iya, itu susah. Jadi itu sebenarnya nama waktu pas saya dulu waktu kuliah tuh jadi salah satu penyiar radio. Nah, namanya Reno. Jadi ke bawah sampai sekarang gitu, Pak. oh Sejarahnya baik. kayak Ya, gitu. oke. Jadi ada penyiar radio dulu ya, jadi panggilannya Tuh, sekarang ya sampai Reno ya. sekarang. Iya, Biar gampang. iya. Nah, Reno juga ini aktif di ICCA ya, jadi sebagai Mm-mm. pengurus ya, Ya. ya jadi cukup banyak aktivitasnya. Nah, sekarang karena masa pandemik kita lagi coba memvideokan, bercerita mengenai apa sih yang dilakukan selama Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini. Kita Ya. tahu masa pandemik tentunya menjadi tantangan buat semua pihak ya dalam melakukan segala aktivitas. Tapi tentunya tetap harus berinovasi. Nah, sebagai di perusahaan Coca-Cola ini kan kreatif harus ya semangat dan seterusnya. Nah, sebetulnya boleh share nggak, Mas Reno, ini Mm-mm. sebagai pembukaan, kira-kira Ya. apa sih yang membuat Reno lama di Coca-Cola gitu ya? Apa yang menarik dari Mm-mm. Coca-Cola ini? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Oke, perkenalkan sekali lagi teman-teman ICCA, saya Rendar Mardika Putra atau akrab dipanggil Reno, dan saat ini saya menjabat sebagai Head of Contact Center. Baru ganti judul sebenarnya jadi Head of, sebelumnya adalah National Contact Center Manager karena ada restrukturisasi pada saat pandemi ini gitu ya, dan untungnya restrukturisasi saya positif nih, berubah title jadi head of bukan manager lagi. Jadi alhamdulillah juga tidak ada di tim kami selama pandemi ini pengurangan pegawai atau apa, semua tetap sama, nggak ada perubahan apapun. Tadi Pak Andi sempat bertanya kenapa saya betah di Coca-Cola Amatil Indonesia gitu ya. Iya, mungkin kayak cinta pertama ya Pak Andi ya. First love. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2008, first graduate langsung melamar ke Coca-Cola Amatil Indonesia. Waktu itu saya di manufacturing department sebagai quality assurance. Jadi memastikan produk-produk yang dari pabrik itu sesuai dengan standar The Coca-Cola Company. Nah, singkat banget di pabrik hanya waktu 9 bulan, akhirnya waktu itu bos saya yang dulu ya, Budian Hapsari, manggil saya untuk bergabung di contact center, dan nggak tahu apa-apa, tapi karena memang saya hobinya adalah komunikasi gitu ya, dan saya rasa dunia pabrik bukan dunia saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk
bergabung dengan tim National Contact Center pada saat itu di tahun 2009 gitu. Dan waktu itu ditawarin langsung posisi supervisor, tapi saya bilang saya nggak mau, saya mau lihat dulu dari bawah. Akhirnya saya merasakan tuh menjadi NCC representatif ya, meskipun hanya sebentar, hanya 9 bulan. And then after that langsung saya dipromot menjadi supervisor, kemudian singkat cerita menjadi operation manager ya, customer care manager, kemudian menggantikan beliau dan akhirnya sampai di titik ini. Kira-kira gitu deh Pak Andi. Dan saya senang di CCAI karena CCAI perusahaan yang sangat mempedulikan karyawannya terutama dalam hal people development ya, di mana kita selalu dibantu untuk di-enhance secara capability maupun karir. Jadi kita ada akademi, ya di marketing ada akademi, kemudian di supply chain ada akademi, di HR ada akademi. Jadi itu yang membuat kita tuh selalu senang gitu, karena kayak masuk Coca-Cola Company ini seperti kuliah kuliah tapi dibayar, kayak gitu kira-kira Pak Andi. Jadi Ya. itu mungkin yang membuat saya happy sampai saat ini. Wow, ya ini berarti sudah 12 tahun ya di Iya, 12 Coca-Cola tahun. dan 11 tahunnya di contact center ya. Ini adalah Betul. ya orang yang matang di contact center ini kelihatannya di Ya, Gojek berkat segala Pak Andi macam. juga dulu. Bagus lah. Nih tahun ini ikut lomba nih. Kenapa Hmm. kenapa tahun ini kira-kira ikut lomba ya? Iya, sebelum menjawab pertanyaannya, saya ingin memberikan ini dulu Pak Andi, apresiasi buat ICCA ya, dan tim panitia yang berhasil menorehkan sejarah baru nih di tahun yang penuh dengan tantangan ini gitu ya, dengan sukses sekali. So once again thank you and congratulations to ICCA and committee. Oke, kami NCC atau National Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia itu pertama kali berpartisipasi di ajang The Best Contact Center Indonesia tahun 2011 ya. Pertama kali kita ikutan tuh Pak Andi, dan saya juga ikut individu waktu itu kategori tim leader. Sayang waktu itu juara 5, saya ingat. Jadi nggak menang. Nah, sebenarnya dari awal tujuan kami ikut kompetisi yang bergengsi ini adalah untuk menjalin pertemanan Pak Andi, networking ya, di dunia contact center yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah mengukur sejauh mana secara eksternal kami dinilai dan menjadi benchmark, atau bahkan kami benchmarking ke perusahaan lain seperti itu. Untuk misalnya update-update tren-tren terbaru ya yang ada di industri contact center. Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman yang paling utama untuk tim, ya baik itu pengalaman menjadi peserta maupun pengalaman menjadi juri, maupun pengalaman ketika mereka menang, seperti kalau menang individu jalan-jalan ke luar negeri, benchmarking. Ya, itu menjadi pengalaman yang berharga buat mereka. Gitu. Dan kebetulan ya tadi Pak Andi sudah bilang saya adalah salah satu pengurus di ICCA dan saya bangga akan hal itu. Dan ingat banget di awal tahun ini kita sempat semua pengurus berdiskusi apakah kita tetap menyelenggarakan, dan akhirnya kita finally tetap menyelenggarakan. Dan ya saya adalah orang yang selalu konsisten bahwa saya juga meyakinkan Pak Andi bahwa Pak ini harus Pak diselenggarakan, bahwa ini menjadi sejarah baru buat kita. Dan alhamdulillah kita sukses dan melewati itu semua dan luar biasa. Kira-kira itu Pak Andi alasan mengapa kami ikut, dan tahun ini tahun yang spesial karena meraih prestasi terbaik sepanjang sejarah kami mengikuti ajang The Best Contact Center Indonesia. Kayak gitu. Baik ya. Nah tentunya di dalam lomba ini kan Coca-Cola mendapatkan banyak feedback, mungkin juga kritik, mungkin juga banyak masukan dari juri internasional ya khususnya. Yes. Ya. Nah, dari semua feedback Dewan Juri, menurut Anda mana yang paling menarik? Iya, yang paling menarik adalah semuanya menarik ya. Saya nggak bisa pilih salah satu menarik, tapi yang paling menantang mungkin adalah ketika kita diberikan feedback waktu pas saat kategori teknologi innovation gitu kan. Karena sebenarnya ini kita udah vakum lama Pak Andi, kita udah vakum lama kalau nggak salah 4 tahun tidak mengikuti corporate kategori teknologi innovations, dan dapat platinum ya? tahun alhamdulillah dapat platinum. Dan itu juga janji saya ke CIO kami Pak Andi di kantor, Ibu Debbie Nova, CIO Group, dan Pak William Layadi, IT Director di Indonesia. Janji saya bahwa karena tahun lalu itu kami besar-besaran Pak, kita rubah sistem order entry system kita, dan CRM kita berubah gitu ya. Nah, itu kita punya nama Project IR2 gitu kan, dan itu semua yang tadinya Pak Andi kalau lihat dulu ke NCC itu kuno banget gitu kan, sekarang udah integrated. Nah, itu kami bawakan pada saat kemarin penjurian,
Dan kami sebenarnya menceritakan soal mengenai journey kami dari yang tadinya punya yang biasa-biasa aja sekarang jadi yang world class gitu ya. Tapi yang menarik adalah jurinya memberikan event kritik yang cukup apa ya, membangun tapi wah tajam nih. Nah, itu diperlukan mental yang kuat sebenarnya untuk apa memberikan feedback kembali gitu ya ke juri di saat kita dibilang bahwa ini kan inovasinya sepertinya common. Wah, padahal buat kami itu apa namanya tidak terlalu common dan itu adalah mimpi kita pada saat itu. Tapi nggak masalah dan akhirnya apa namanya dapat juga kita jawab dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaannya dan akhirnya juri memahami bahwa oh oke, this is your journey, this is your pride yang tadinya mungkin sistemnya nggak standar yang seperti sekarang, nggak up to date, sekarang jadi up to date. Nah, akhirnya alhamdulillah apa hasilnya adalah platinum gitu kemarin. So thank you. Baik, ya. Baik, tentunya kemenangan Coca-Cola tahun ini adalah suatu hal prestasi yang membanggakan karena naik peringkat dalam top 10 tentunya sesuatu hal yang membanggakan ya. Menurut Reno, strategi apa yang ditetapkan sehingga bisa sampai meraih prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau ditanya strategi kenapa kita bisa sukses, yang pertama adalah persiapan yang cukup matang dan persiapan yang langsung kita eksekusi sejak awal. Jadi pada saat kita putuskan, pengurus putuskan dan ICCA putuskan bahwa TBCCI akan tetap diselenggarakan, saya langsung sama tim bergerak ya, karena kita sadar bahwa kita tidak mudah, karena kita 100% Pak Andi work from homes, jadi tim kita semua kerja di rumah dan kita sadar betul keterbatasan kita, bagaimana cara kita bisa membuat video presentation itu di saat kita berjauhan gitu kan. Nah, sebelum cerita ke strategi, saya ingin sebenarnya cerita soal persiapan, Pak Andi. Jadi, persiapannya cukup menarik, di mana kami membentuk sebuah tim yang kami beri nama, yaitu tim konten kreator. Jadi, tim konten kreator ini adalah tim kami, itu agent-agent kami, Pak Andi, yang mereka memang punya passion di bidang video editing, kemudian visual effect, kemudian desain grafis, dan juga bahkan makeup artist, kayak gitu. Nah, mereka-mereka ini adalah tim yang saya rekrut untuk bisa membantu kami untuk bisa membuat video gitu ya. Nah, karena kami 100% WFH dan tidak bisa ke kantor, kantor sangat restricted dan tidak boleh ada orang masuk saat itu, waktu itu masih awal-awal Maret April. Akhirnya kami berinisiatif untuk menyewa sebuah apartemen, bukan sebuah apartemen sih, sebuah apartemen satu apartemen ya. Maksudnya dua unit apartemen ya. Kenapa 2 unit? Karena kami punya 4 apa tuh namanya peserta individu dan supaya tidak ada berkerumun maka kita sewa 2 unit kamar gitu ya di sebuah apartemen dan tim melakukan syuting di situ selama 3 hari non-stop dan saya bilang kita harus lakukan ini selesai one shot, do your best, tidak ada ulangan. Jadi untuk individual kategori seperti itu, kita sewa apartemen, kita rekaman, kita syuting, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan kategori corporate, karena kalau corporate kami kan presenter tidak terlalu penting, yang penting adalah konten gitu ya. Kalau individu kan yang penting adalah si individunya gitu loh, berekspresi. Nah, waktu pas corporate saya putuskan ya udah kita presenter taruh aja di pojok kanan bawah kayak kita meeting Zoom atau meeting Teams gitu ya. Yang sisanya adalah kontennya. Jadi karena ini lebih mudah, akhirnya saya putuskan ya udah yang mempresentasikan corporate kategori direkam di rumah masing-masing. Jadi saya, tim saya Irfan, Iqbal, dan William rekaman sendiri Pak Andi di rumah masing-masing dan hasil rekamannya dikirim ke content creator melalui apa namanya OneDrive gitu ya dan mereka edit dan nah oleh sebab itulah kami merupakan mungkin cepat selesai ya dan waktu pas pada saat ICCA mengumumkan untuk dikumpulkan videonya kami bangga juga sih jadi perusahaan yang pertama mengumpulkan karena memang persiapannya sudah kami eksekusi sejak TBCCI di announce dilaksanakan. Nah, terkait strategi, Pak Andi dan teman-teman ICCA, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kesuksesan sebuah program dapat tercermin dari pencapaian yang diraih tentunya ya. Nah, untuk itu kami menyiapkan strategi yang berfokus pada satu customer. Jadi customer komitmen melayani pelanggan agar dapat terus bertumbuh dan dapat memenangkan persaingan pasar di saat unprecedented situation seperti ini. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah people. Jadi menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bekerja untuk seluruh karyawan
agar dapat terus berkontribusi dan bangga menjadi bagian dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah partners. Jadi berkolaborasi secara kuat dengan seluruh partner demi mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah consumers. Jadi konsisten menghadirkan produk terbaik dengan selalu berinovasi dalam memberikan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah environment. Jadi yang tidak kalah penting, kami terus berupaya untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Jadi seperti pengemasan ya sekarang, air, energi, dan pengurangan karbon. Jadi kita tidak bicara contact center saja, tapi kita sometimes di corporate kategori kita berbicara the whole company, the whole CCAI gitu loh. Sehingga juri dan semua orang tahu, oh seperti ini CCAI berbisnis. Kira-kira begitu Pak Andi. Baik, ini menarik ya strateginya. Jadi ada beberapa poin penting yang tadi sudah Ya, disampaikan. Nah, tentunya Reno sudah mengidentifikasi apa saja sih feedback daripada juri yang nanti akan digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya ikuti betul. lomba ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kalau dari di antara tadi kalau disebutkan Technology Innovation sudah punya ini ya. Tapi Mm-mm. bagaimana dengan kategori yang lain gitu ya? Apakah juga ada sesuatu yang menarik atau yang keunggulan yang Yes, ingin keunggulannya diceritakan. ya. Nah, sebenarnya keunggulannya simpel. Kalau tuh yang keunggulan ini kita hampir tema ini kita apa namanya kita usung di setiap presentasi kita di semua kategori Pak Andi, baik itu individu maupun di corporate kategori ya. Yaitu mengangkat bahwa how we face this unprecedented situation and also the story how we operate 100% from homes. Jadi itu yang kita angkat keunggulan kita. Jadi kita bercerita contact center kita di Coca-Cola Amatil Indonesia ini sejak Maret 2020 sampai hari ini, sampai sekarang ini, kita beroperasi dari rumah masing-masing gitu. Dan saya kira itu menjadi salah satu perhatian Dewan Juri pada saat itu, karena mungkin saja kami adalah salah satunya atau satu-satunya contact center yang ada di Indonesia yang beroperasi 100% dari rumah. Kira-kira itu sih Pak Andi, kalau ditanya keunggulan atau tema ya tahun ini mengapa juri cukup atraktif di saat misalnya bagaimana kok bisa memberikan kontribusi dari rumah, tetap signifikan contribution-nya, atau bagaimana ketika kok bisa tetap memberikan customer experience yang bagus dari rumah, bagaimana kita bisa tetap apa namanya engage karyawan kita atau mendevelop karyawan kita dari rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira menjadi perhatian kemarin Pak Andi. Oh, Kira-kira kayak baik. gitu. Nah, atas prestasi yang dicapai, tentunya ini secara tim ya, Mm-mm. bekerja keras. Apa eh, apa tanggapan dari manajemen Coca-Cola dalam hal ini atas prestasi yang dicapai tahun ini? Dan mungkin harapan manajemen apa selanjutnya? Jadi kalau mungkin Pak Andi sempat apa namanya lihat di Facebook atau di Instagram, saya pernah salah satu apa namanya memposting postingan Presiden Direktur CCAI, yaitu Pak Kadir Gundus ya. Di situ apa namanya beliau benar-benar sangat bangga tahun ini karena kita tidak hanya menang di nasional tapi juga di internasional. Itu poin yang utama. Dan total-total kita membawa 15 ya penghargaan dari The Best Kota Indonesia dan penghargaan internasional tahun ini untuk pertama kalinya kita pun ikut international competition. Um, Manajemen atasan saya ya marketing director sangat luar biasa bangga gitu kan, bahkan kita minggu lalu akhir pekan lalu baru saja kita apa namanya selesai melakukan celebration secara virtual, dan harapan manajemen tentunya never stop gitu loh. Jadi mereka berpesan bahwa tetap terus menginspirasi ya, tetap terus apa namanya menjadi brand employer brandnya CCHI, karena manajemen pun mengaknowledge bahwa kami adalah tim yang excellence dan sangat engage, sehingga konsistensi itu bertahun-tahun ya, dari tahun 2011 sampai sekarang kita menjadi maksudnya penyumbang penghargaan dari segi pelayanan gitu ya, itu menjadi kebanggaan. Dan bahkan tahun ini pun kami dinominasikan kembali untuk menjadi salah satu pemenang di internal penghargaan kita di CCAI, yaitu Presiden Director Awards. Jadi tahun ini pun kita dinominasikan dari marketing untuk maju ke Presiden Director Awards gitu. Kira-kira itu Pak Andi.
pesan. harapannya manajemen apa selanjutnya? Harapannya tadi saya bilang tetap berprestasi, ya, tetap menjadi tim NCC yang seperti sekarang, gitu ya. Karena mereka tahu kita adalah tim yang solid dan engage dan selalu mendeliver excellent service dan juga business result, gitu. Jadi keep up the good work dan tetap lakukan yang terbaik. Kalau bos saya bilang, Pak Laksman itu selalu bilang bahwa keep pushing the boundaries. Jadi that's why makanya uh, kami pun tahun depan itu langsung di-approve untuk kepesertaan The Best Contact Center Indonesia dan kompetisi lainnya. Jadi itu harapannya ke depan kalau dari sisi kompetisi. Selain dari sisi bisnis tadi tetap berkontribusi positif Pak Andi terhadap bisnis CCAI. Perbaikan apa yang direncanakan supaya bisa berkompetisi lebih baik lagi Ya, tahun depan? perbaikannya tentunya kalau misalnya tahun depan masih terbatas ya dalam hal social distancing dan lain sebagainya, tentunya harusnya sih perbaikan secara video editing ya itu penting banget gitu kan. Mungkin video kami masih standar gitu kan, belum terlalu sophisticated seperti yang lain ya, tapi mungkin dari sisi itu ya, dari sisi konten, kemudian video editing, dan juga dari sisi time management di mana karena kami kan harus memanage bagaimana dua kompetisi ini nasional dan internasional itu berjalan dan masing-masing harus digarap videonya beda-beda gitu ya Pak. Jadi perbaikannya itu Pak, dari sisi time management kami harus lebih disiplin lagi dan harus lebih on time lagi dalam menyelesaikan semuanya, dan yang kedua adalah tadi video ya, dari sisi video editing kita harus mungkin lebih excellence seperti Baik. itu. Dari segi tim, kesiapannya bagaimana? Dari sisi tim kesiapannya kita sih selalu kalau Pak Andi lihat zaman dulu kita pun selalu on the spot ya, excited. Jadi kita nothing tulus, kita nggak pernah mengincar harus juara berapa, kita nggak pernah seperti itu. Yang penting buat kita dari zaman dulu, dari zaman pendahulu saya pun, kita ikut ini ya tadi yang saya bilang, alasan yang di atas tadi gitu loh. Kalaupun misalnya menang, itu adalah bonus buat kita gitu kan. Dan juga bukan KPI buat kami, menang berapa-berapa tiap tahun itu not our KPI Pak Andi. Kita justru KPI-nya sangat-sangat bisnis ya di NCC ini. Jadi kita pun ikut di BCC ya, ikut kompetisi yang lain, itu kita feel free, nothing tulus, dan kita have fun aja. Jadi persiapan apapun, sepanjang tim saya happy dan mereka passion dengan mempersiapkan semuanya, ya saya akan terus mendukung seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi dari sisi tenaga kerja saat ini, tim yang terlibat itu ini menganggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang harus mereka lakukan ya. Jadi mereka jadinya happy, engage melakukan hal tersebut ya ya. Jadi kayak penghargaan Oscar setahun sekali yang kalau udah di-announce mereka langsung oke, siapa nih yang mau ikut seperti itu, atau kira-kira kalau corporate kita akan menyampaikan apa ya tahun ini ya. Itu yang paling seru sih. Meskipun susah, harus berpikir keras, tapi disitulah keseruannya sih Pak. Iya, ya. Jadi masih ada kandidat untuk mau bertanding ya? Masih. Kita masih punya 57 agent lagi. Masih banyak yang belum muncul ke permukaan nih Pak. Iya. Harus kita poles. Iya, betul. Nah, itu tadi berbicara mengenai mengenai lomba The Best. Nah, kira-kira mengenai operation-nya sendiri, ini sebetulnya Coca-Cola saat ini seberapa besar sih, supaya orang tahu gitu ya. Coca-Cola Contact Center ini seberapa besar sih gitu ya. Dan ya, apa sih yang ada di dalamnya? Boleh cerita sedikit nggak? Ya, kami kalau dalam industri contact center tentunya kami bukan contact center yang besar, juga bukan contact center yang kecil. Jadi kami itu ada di mid size ya. Secara seat kita ada di 50 antara 60 kursi ya, seats agent. Jadi bisa dibilang kita medium size contact center. Itu kalau secara size gitu ya. Nah, besarannya adalah kita itu kan perusahaan retail ya, fast moving consumer goods. Dan tentunya uniknya adalah kalau di kita itu contact center-nya bukan pure seperti telco atau banking yang memang customer service. Tetapi yang unik seperti Pak Andi tahu, kita ada
sales operation-nya. Jadi di bawah saya ada 2 operational. Yang pertama adalah customer care yang di-lead oleh Irfan, kemudian ada sales operation yang di-lead oleh Iqbal. Nah, Iya. justru NCC ini sangat diutilize oleh internal kita dalam hal mendukung kontribusi bisnis, terutama sales gitu ya. Di area kita ada teleselling, ada telemarketing, ada semua order nasional key account yang besar-besar atau bahkan agen-agen besar itu masuk ke kita yang proses ordernya gitu kan. Sementara di satu sisi customer care yang ya layaknya contact center, terima panggilan tadi toll free kita, SMS, email gitu kan, dan juga dari website. Jadi kita tuh unik gitu loh. Kita bukan hanya customer care, tetapi kita juga serve internal kita dan tim Baik. sales kita gitu, menjadi partner customer dan tim sales yang ada di lapangan juga. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sekitar 60 dan target utamanya adalah revenue sebetulnya ya. Benar, Jadi revenue. ini ya dan Coca-Cola artinya ini memang membantu sales untuk bagaimana caranya ordering lebih banyak. Betul, dan kalau saya boleh cerita, Pak Andi, waktu pas kita di kategori business contribution, kita mengusung 3 hal di era pandemi ini. Yang pertama adalah how we save the money, how we create the money, and how we collect the money. Jadi memang aktivitas itu ada semua di National Contact Center. Jadi how we collect the money yaitu dengan kegiatan AR phone confirmation kita telepon ke outlet yang kredit ya, menagih dan bahkan memberikan best fit solution ketika mereka nggak punya uang untuk bayar sekarang. Let's say seperti itu. Yang kedua adalah how we create the money. Nah, how we create the money ini di era pandemi ini banyak sekali inisiatif-inisiatif program-program yang dijalankan oleh tim sales dan juga contact center terlibat di situ. Dan yang ketiga adalah how we save the money dengan aktivitas yaitu first call resolution terkait panggilan kerusakan kulkas. Jadi kita ada FCR kerusakan kulkas dan Postmik, kalau itu berhasil di guide oleh agent kita itu menjadi cost saving. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Jadi ya kontribusinya jelas ya bagi Coca-Cola ya. Dan kalau menurut Anda saat ini kan tentunya kontribusinya semakin meningkat atau apakah selama pandemi ini justru menurun kontribusinya? Ya, ajaibnya ternyata justru kita meningkat secara sales volume proses itu adalah KPI kita, sales volume proses NCC, itu percentage ya, bahkan melampaui target. Kenaikannya? Jadi di kami itu ada KPI sales volume proses, Pak Andi ya. Jadi untuk tahun ini saja itu YTD Oktober kita meningkat plus 3% compare last year. Ya, last year itu 70% dan sekarang kita 73% di YTD Oktober 2020. Nah, kenapa meningkat? Karena tahun ini jumlah outlet yang terutama di area modern itu bertambah. Seperti misalnya outlet-outlet KFC, kemudian Pizza Hut yang semua ordernya diproses oleh kita itu bertambah 16% gitu. Kemudian juga dengan adanya sistem yang baru ini untuk order entry, jadi semua sampling order dan itu di centralized di kami, yang biasanya adalah tim sales operation masing-masing di seluruh Indonesia yang melakukan order entry gitu ya, tim sales. Tapi sejak perubahan sistem itu decentralized di NCC di kami. Jadi itulah mengapa kontribusi sales forum proses kita itu plus 3% compare ke last year. Kira-kira seperti itu dan ya gitu Pak Andi. Nah ya tentunya ini yang menarik ini ya, karena kontribusinya tadi sudah cerita 73%, ini sangat luar biasa ya tentunya ya. Tapi tentunya sebagai leader di Coca-Cola, Contact Center khususnya, pada manage timnya supaya tetap semangat ya menghadapi kondisi ini. Good question. Jadi di Amatil itu adalah yang paling utama people safety gitu kan, karena itu yang paling kita concern gitu ya. Jadi bagaimana tetap membuat tim semangat di era pandemi ini, tentunya kita, kalau saya sendiri dengan tim saya, dengan para leaders ya yang lain, saya dan tim saya, itu kita ada daily checkpoint ya setiap hari jam 9 sampai jam 10. Kalau misalnya punya energi lebih, kita ada daily check out
point di sore hari. Jadi setiap hari itu kita ada rutin, Pak Andi, rutin meeting virtual gitu ya, untuk mengecek operasional dan proyek-proyek yang sekarang kita sedang jalani. Dan juga kita ada bulanan, ada town hall gitu ya, ada town hall, baik itu town hall yang kita conduct sendiri dengan tim contact center saja, maupun town hall yang dikondak oleh company gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mengengage dan juga memberikan business update gitu kan, dan juga support buat karyawan untuk melewati ini dengan lebih baik gitu ya. Karena ini adalah tentu saja pukulan yang juga berat, dan saya rasa tidak hanya dirasakan oleh Coca-Cola Amatil, tapi juga perusahaan lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kita tetap mengeksekusi engagement program kita, Pak. Seperti di presentasi video engagement program ya, kategori engagement, people engagement, employee engagement, itu kita bilang ke juri bahwa kita tetap conduct ya our engagement program meskipun secara virtual. Jadi tidak ada yang bisa, nothing can stop us to execute our engagement program. Kira-kira itu, Pak. Ada ketentu nggak yang dilakukan kepada tim ya? Ada yang bisa di-share kepada ini, tips mungkin yang bisa dijadikan supaya timnya tetap semangat? Tipsnya ya, nomor satu adalah selalu kita di masa ini engage dengan family mereka juga gitu ya. Oh, baik. Jadi ada satu momen di mana pada saat kita pandemi kan melewati Lebaran ya Pak ya, melewati puasa gitu kan. Kita ada waktu itu aktivitas engagement di mana kita sahur bersama dengan keluarga. Kita masuk semua waktu itu masih pakai Cisco Webex ya. Jadi kita masuk ke Webex, terus kita sharing makan apa nih, masing-masing sharing gitu kan, terus saling berbagi gitu kan. Dan juga ada buka puasa bersama juga gitu kan, dan bahkan kita juga tetap lakukan NCC Gives Back, di mana biasa kita datang ke panti asuhan gitu, ngasih donasi, tapi kemarin tuh kita juga selenggarakan secara virtual gitu ya. Dan yang paling penting sih tetap cek sih, kayak misalnya kondisi terutama mental ya, dan psikologi tiap masing-masing individu seperti apa gitu kan. Karena juga kita setiap hari pun selalu diwajibkan untuk mengisi daily assessment, self assessment Pak. Jadi ada form yang harus diisi terkait kondisi kesehatan kita, dan itu harus dilaporkan sampai level manajemen. Dan juga kita ada juga health talk, di mana ini reguler setiap minggu ada dari HR ya mengkondak health talk, di mana memanggil narasumber baik itu dokter maupun psikologis untuk bisa memotivasi dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kira-kira seperti itu. Baik kalau begitu. Nah ini kayaknya sih kita sampai pada akhir dari sesi ini. Nah kita mau tanya nih, ke depannya harapannya tahun 2021 ini apa yang ingin dicapai gitu ya, baik dari sisi lomba maupun non lomba, apa yang kira-kira ingin dicapai oleh Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia? Oke, harapan kami untuk The Best Contact Center Indonesia 2021, pesan saya tetap harus diselenggarakan ya, karena tahun ini kita sudah membuktikan bahwa industri pelayanan selama masa pandemi tetap berjalan dengan caranya masing-masing. Ada yang WFH, ada yang kerja di kantor, ada yang mungkin hybrid, ada yang separuh di kantor, separuh di rumah, seperti itu. So, selain untuk menunjukkan bahwa industri contact center ini tetap ada selama masa sulit ini, ya juga fakta bahwa selama pandemi tentunya semua permintaan gitu ya, keluhan atau pertanyaan pelanggan lebih banyak dan lebih bervariasi pastinya. Atau mungkin contact center selama masa pandemi ini full utilize oleh internal seperti kami ya, di mana kami terus mendukung kontribusi bisnis gitu. So tahun 2021 saatnya buat kami emerge stronger ya than ever and fighting fit for 2021. Jadi itu kira-kira Pak Andi. Oh, baik. Untuk pelaksanaan lomba sendiri ada usulan perbaikan atau apa yang menurut Anda bisa dijadikan masukan bagi panitia? Ya,
saya udah pernah bilang ini juga di pengurus ya, di forum-forum yang lain bahwa penyelenggaraan tahun ini sangat smooth sekali meskipun secara virtual. Itu saya sangat-sangat senang sekali gitu ya, dari saya pun menjadi moderator individu pun sangat happy ya, dan smooth semuanya. Saya rasa perbaikannya pun kalaupun ada hanya minor, Pak Andi. Jadi mungkin apa namanya, perbaikannya sih saya rasa sih nggak ada ya, menurut saya, karena minor sih. Mungkin kalau saya pribadi ya kayak juri internasional, mungkin harus lebih memahami angle dari perusahaan gitu kan, karena perusahaan pasti berbeda-beda dalam apa namanya, mempresentasikan angle-nya masing-masing gitu ya, dan harus masuk ke angle setiap pada saat mereka menjurikan perusahaan tertentu gitu loh. Jadi jangan samaratakan misalnya, oh yang ini seperti ini, yang ini juga mereka expect seperti itu, oh nggak bisa. Karena Ya, setiap perusahaan kan pasti punya cara dan punya mimpinya masing-masing. Paling itu aja sih apa masukannya. Untuk penghargaannya kemarin udah bagus banget, sukses, diselenggarakan di satu tempat dan dengan jadwal yang teratur, dan juga akhirnya kita juga punya foto yang kita bisa publish di media, di internal kita juga gitu ya. Dan menarik semuanya. Good job buat Pak Andi dan tim ICCA. ya, ya, ya. Salah satu kategori kalau tidak salah Reno juga dapat nilai tertinggi ya di salah satu kategori ya. Kalau nggak salah People Development ya, Oke, 96, sekian. Iya. oke baik. Ya. Jadi, Meskipun secara nilai ya, compare jadi tahun lalu menurun sih. Yang oke, nilai platinumnya, cuman ya alhamdulillah masih dapat platinum. betul ya, ya, ya. Ya memang fluktuasi terjadi karena inovasi persaingan antara kontak center juga cukup challenging. Makin betul, betul. Ya. Dengan variasi berarti ya secara overall ya diharapkan tahun depan lebih banyak lagi yang berpartisipasi ya dari Coca-Cola ya. Amin. Dan alhamdulillah kita juga udah di-approve budget untuk tahun depan untuk The Best Contact Center Indonesia. Jadi ya saya juga bisa bilang bahwa saya mendaftar yang pertama. Iya, ya itu masih tanggal 21 Januari baru Iya, dibuka. benar-benar. Ya, baik kalau gitu. Ya, ini ada kata penutup yang mau disampaikan untuk video kali ini sebagai sharing kepada komunitas ICCA dan mungkin Ya, sesuatu yang bermanfaat atau menyemangati mereka untuk juga terlibat di ICCA, bukan hanya lomba tapi secara umum. Silakan. ya. Oke, halo teman-teman ICCA, saya Rendar Mahardika Putra, Head of Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia. Saya ingin berpesan kepada teman-teman Contact Center agar terus melayani dengan baik setiap pelanggan atau nasabah yang kalian layani, dan juga jangan lupa kita punya komunitas yaitu Indonesia Contact Center Association, di mana di sini berkumpulnya insan-insan industri contact center yang terbaik yang ada di Indonesia, dan kami di ICCA juga punya kompetisi untuk meningkatkan kompetensi, yaitu The Best Contact Center Indonesia yang kami selenggarakan setiap tahunnya. So, kalau ingin menambah networking, kemudian mengetahui sejauh mana kita dinilai secara eksternal ya, dan punya banyak teman di industri contact center, let's join The Best Contact Center Indonesia 2021 mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Thank you, Pak Reni Andi. atas partisipasinya. Salam sehat buat semuanya Ya, dan ya sampai jumpa pada sesi diskusi dengan leader berikutnya. Terima siap. kasih, selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi. Thank you. Ya.